Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya jugalah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, Asmaul Husna yang ke-61 dan 62, Al-Muhyi, Al-Mumit. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan, Al-Mumit yang maha mematikan. Allah menghidupkan jasad binafkhir ruh, dengan meniupkan ruh maka hiduplah jasad. Wa amatahu, dan Allah matikan itu ruh, itu jasad, bikabdir ruh, dengan menarik ruh itu kembali. Kemudian al-mu'min bismillahil muhyil mumit ayyuhyiya qalbahu wa jawarihahu bita'atillahi ta'ala wa ayyumitaha an maksiatillah ta'ala. Keimanan kita kepada nama Allah Al-Muhyi dan Al-Mumit menuntut kepada kita untuk menghidupkan hati dan anggota-anggota tubuh kita dengan taat kepada Allah, dan mematikan hati dan anggota tubuh daripada segala macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh yang kita gunakan untuk taat berarti kita menghidupkan tubuh itu. Tubuh yang kita gunakan untuk maksiat berarti kita mematikan tubuh itu. Nah, kita dituntut oleh iman kita kepada Al-Muhyi dan Al-Mumit untuk menghidupkan hati, anggota-anggota tubuh lainnya dengan taat kepada Allah, dan mematikan hati daripada melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama mengatakan hayatul qulub bi umurin, hidupnya hati kita, hidupnya hati seorang hamba dengan beberapa perkara. Apabila beberapa perkara ini ada dalam diri kita, maka berarti hati kita hidup. Minha, setengahnya bizikrillah ta'ala, dengan zikir, zikir kalbi, zikir hati, zikir hati. Kalau hati kita ingat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hati kita ingat la ilaha illallah, hati kita ingat subhanallah, hati kita ingat alhamdulillah, berarti hati kita hidup. Hati kita hidup. Di waktu hati kita ingat kepada Allah,
berarti hati kita sedang hidup. Nah, hidupnya hati pertama dengan zikrullah ta'ala. Secara khusus para ahli hikmah mengajarkan untuk lebih menghidupkan hati, kita dianjurkan untuk berzikir dengan zikir ya muhyi, ya muhyi. Ini zikir yang khusus untuk menghidupkan hati. Orang yang hatinya banyak lupa kepada Allah, orang yang hatinya banyak lalai kepada Allah, maka dia sangat baik mengamalkan zikir ya muhyi, ya muhyi, hai Tuhan yang maha menghidupkan, ya muhyi. Berapa kali membaca ya muhyi sesuai dengan huruf jumalnya, yaitu 68 kali. Kada banyak, kada beribu-ribu, kada 68 aja. 68 itu 2 buting tanda tasbih, 66 dah. Tambah 2 buting lagi, 68. Di tasbih ada tanda yang halus 33, ada tanda lagi 66, tambahi 2, 68. Nah, kita mulazamahkan, kita amalkan ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi. Apalagi habis sembahyang sunat atau sembahyang fardu, kita biasakan membaca ya muhyi 68 kali. Nah, maka hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan selalu hidup, hati kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hendak mengamalkan itu baik habis sembahyang fardu, baik habis sembahyang sunat. Nah, boleh membaca itu ya muhyi 68 kali, tumat saja ya muhyi, ya muhyi, ya muhyi, sambil diartikan dalam hati, hai yang maha menghidupkan, hai yang maha menghidupkan, hai yang maha menghidupkan, 68 kali. Tetapi kalau kita hendak secara lebih khusus melampahkan ini ada cara tersendiri. Dan kalau hendak lebih serius lagi untuk menghidupkan hati, kita ambil waktu di malam hari. Malam tuh mulai maghrib sampai subuh itu malam. Ambil waktu di mana, nah, kita sembahyang sunat 2 rakaat, sunat bebas, sunat mutlak. Habis itu kita baca istighfar 100. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah 100. Kemudian tuntung baca salawat 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Contoh salawatnya itu 100. Nah, habis itu salawat 100 baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Tuntung waladdallin. Amin. Sambung ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuntung ayat kursi. Sambung lagi akhir surat Taubat. Insyaallah hafal lagi semuaan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Habis itu sambung lagi dengan akhir surah Isra. Qul Allah awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna.
wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Sambung lagi dengan akhir ujung surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Tuntung itu sambung dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, sambung Falaq, sambung An-Nas, hanyar ya muhyi ya muhyi ya muhyi ya muhyi 68 kali. 40 hari mengamalkan itu, maka hati kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau hendak secara khusus. Kalau hendak nang sambilan aja ya habis sembahyang 68 ya muhyi ya muhyi. Cuma terlambat juga itu. Yang lebih baik tadi kalau hendak menghidupkan hati selalu ingat kepada Allah. Nah amalnya yang macam tadi. Jadi istighfar 100, salawat 100, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, disambung dengan akhir surat Tobat laqad ja'akum tadi, disambung akhir surat Isra qul Allah awidur rahman sampai habis. Nah disambung akhir surah Hasyr lau anzalna hadzal qur'an, disambung qul ya ayyuhal kafirun, qul hu, Falaq, Nas, ya muhyi 68. 40 malam mengamalkan itu, maka hati kita akan selalu hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pertama hidupnya hati dengan zikir. Dengan zikir. Yang kedua, hati kita itu akan hidup bil himmatil hasanah, dengan cita-cita yang baik. Himmah ini keinginan yang baik. Nah, jadi kita ingin kebaikan, kita ingin baik, kita isuk hendak apa kebaikan-kebaikan yang hendak kita rencanakan. Nah, jadi malam ini sudah kita rancang, esok kena insya Allah ada umur, hendak membaca Quran, hendak sembahyang duha, hendak sembahyang zuhur, hendak sembahyang asar. Walaupun sudah kebiasaan terlaksana, cuma biasa kita kada punya himmah. Nah biasa kita kada punya himmah. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah, amaliyah mereka itu kada banyak, cuma himmah mereka banyak. Sedangkan Allah memandang himmah. Jadi malam ini sudah kita rancang, esok insya Allah ada umur nih, sembahyang subuh, berwirid, sembahyang duha, nah, apalagi kita sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu faidahnya jauh lebih baik daripada kita kada punya himmah. Subuh ya sembahyang subuh, zuhur ya zuhur, berarti kita kada punya himmah. Orang yang arif kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah, kenal kepada dirinya, dia selalu punya himmah, punya cita-cita kebaikan. Jadi belum lagi isuk sudah ada rencana hendak berbuat baik kepada diri kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beda daripada kita macam biasa subuh sembahyang, asar sembahyang, zuhur sembahyang. Beda dengan kalau kita rencanakan malam ini. Nah, jadi setiap malam kita sudah ada punya rancangan yang baik. Esok insya Allah ada umur, sembahyang subuh lagi, duha lagi, zuhur lagi, asar lagi. Nah, jadi sejak malam ini kita sudah dapat pahala daripada Allah walaupun masanya belum tiba. Nah, itu untungnya himmah hasanah, himmah yang baik ini. Nah, ini kegunaannya orang yang punya ilmu dengan yang kada punya ilmu.
Orang kada punya ilmu ya kada punya himmah. Nah, jadi kalau kita malam ini tidur, malam ini kita guring, tapi kita sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang punya rencana esok yang baik. Nah, dengan rencana yang baik itu hati jadi hidup jadinya. Jadi hidup hati kita. Nah, yang ketiga, hidupnya hati itu bin niyatis salihah, dengan niat yang baik. Perkara-perkara yang mubah diniati yang baik jadi kebaikan, dan itu hidup hati. Kalau kita makan kada punya niat yang baik, maka makan ini menggelapkan hati, menyuburkan nafsu, mengubarkan syahwat. Tapi kalau kita makan punya niat yang baik, maka makan ini menjadi hasanah kebaikan yang menerangkan hati kita. Makan, minum, guring, itu perkara-perkara yang bila diniati dengan bagus, maka hati jadi hidup. Contoh, kita makan. Jadi kalau kita biasa makan, ya makan paling-paling bismillahirrahmanirrahim, dan ujungnya alhamdulillah. Nah, kalau orang-orang salihin mengajarkan kepada kita makan tuh ada punya niat. Pertama, niat makan ini adalah untuk memenuhi hak tubuh yang disuruh Allah memenuhinya, makan. Yang kedua, makan ini supaya tubuhku menjadi kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makan kita itu menerangi hati. Makan itu makan yang jadi pahala, ketimbang kita makan biasa. Nah, ini perkara-perkara yang mudah mencari pahala, perkara-perkara yang mudah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Nah, kita makan kada berniat ya kanyang, berniat kanyang juga, kada ada bedanya soal kanyang kada kanyang. Tapi kalau kita niat bagus, kita dapat pahala. Artinya makan itu jadi hal yang menerangi hati kita, menghidupkan hati kita. Setiap kali kita makan, niat kita adalah menunaikan hak tubuh yang Allah suruh menunaikannya. Yang kedua, supaya tubuhku ini kuat untuk taat ibadah kepada Allah. Nah, itu sudah nyata dua. Kalau makan diundang orang, kalau ditambah lagi niat untuk menyenangkan hati yang diundang, nah lain lagi pahalanya. Kalau makan bertambah di rumah, kada baik. Makan banyak di rumah dicela. Tapi kalau makan banyak di saruan, berpahala. Asal niatnya bagus. Kenapa niatnya? Makan di saruan banyak menghimungi ampun rumah. Pun rumah tuh himbung bila kita makan banyak. Kita makan sedikit, ampun rumah tuh keciwa masakan kita. Nah, kalau kita makan tambah-tambah, ampun rumah berpahala masakan. Nah, jadi menghimungi hati ampun rumah tuh ada pahala tersendiri. Idkhalus surur. Nah, jadi hidup hati dengan niat yang baik. Hendak guring. Kalau kita sudah punya ilmu, kan lagi guring macam biasa, guring terbantai kayak sapi, kada kayak itu lagi. Kita orang berilmu guring, niat guring ada. Niat guring apa? Sama lawan niat makan. Niat guring satu, menunaikan hak tubuh. Tubuh perlu guring, dan Tuhan nyuruh tunaikan hak segala hak itu. Yang kedua, dengan guring ini kita bangun tubuhku akan jadi sehat, jadi kuat untuk taat kembali kepada Allah. Nah, maka dari awal guring sampai kita bangun dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama guring hati kita hidup sebujurnya. Walaupun tubuh kita guring tapi hati hidup. Karena diniati dengan niat yang bagus. Nah, yang ketiga, yang keempat hidupnya itu hati bin nasihah likullil muslimin wal muslimat. Bin nasihah artinya dengan maksud, dengan tujuan yang baik terhadap kaum muslimin dan muslimat. Contohnya kayak apa? Kita hendak nih orang muslim muslimat nih masuk surga semuaan.
Kita hendak kaum muslim muslimat ini selamat dari bala bencana semuaan. Kita hendak kaum muslim muslimat ini untung jualannya semuaan. Nah itu nasihat. Arti nasihat apa? Iradatul khair, bermaksud baik kepada setiap orang muslim dan muslimah. Jangan ada di hati sedikit pun mudahannya rugi, mudahannya dapat bala, mudahannya celaka. Nah itu kada punya maksud baik. Dengan adanya maksud baik dalam hati kita kepada setiap orang muslim muslimah, maka hati kita akan jadi hidup. Nah jadi 4 perkara itu ujar para ulama, hidup hati kita dengan zikir, wabil khusus zikirnya ya muhyi, dengan zikir, kemudian dengan cita-cita yang bagus, dengan niat yang baik, dan maksud baik terhadap orang-orang Islam. Kada ada sedikit pun niat dalam hati menyakiti orang Islam. Kada ada niat sedikit pun dalam hati menyusahkan orang Islam. Kada ada sedikit pun dalam hati tujuan untuk menyengsarakan orang Islam. Itu nasihat namanya bil muslimin. Nah ini hidupnya hati seseorang hamba. Para muhibbin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Lalu ujar Nabi dalam perkumpulan itu, selagi akan datang ke sini laki-laki ahli surga. Kalau sahabatnya lo menunggu-nunggu siapa nih? Jangan-jangan ini Abu Bakar, jangan-jangan ini Sayyidina Ali, jangan-jangan ini siapa? Sekalinya datang orangnya, laki-laki biasa, kada terkenal. Di kesempatan lain Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, sayatlu alaikum rajulun min ahli jannah. Ya Nabi ini ada pacang datang nih orang ahli surga. Bagi sahabat siapa pulang nih? Sekarang ini yang semalam orangnya itu pulang. Sampai 3 kali kejadian. Nah, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr penasaran. Apa garang laki-laki ini hebatnya nih, maka Nabi sampai memadakan ini orang ahli surga, ini orang ahli surga. Nah, penasaran kayaknya pengen aku ilangi di rumah sidin itu apa garang amalannya, apa garang sidin itu wiritannya sampai Nabi itu. Nah, bulik laki-laki tadi diiringi oleh Abdullah bin Amr, diiringi. Sekalinya di awalil Madinah, ujung Madinah rumahnya. Naik ke rumah, apa kabar aja laki-laki tadi? Aku nak bermalam mudah pian. Nah, silahkan tamu kan bermalam mesti disilahkan bermalam. Malam. Kalau beguringan Abdullah bin Amr nih memperhatikan apa amalan laki-laki nih. Dengarkan. Kada ada amalan guring kayak orang juga, semalaman guring, subuh bangun kayak orang. Perhatikan siang, kada ada amalan juga, semalaman dah guring pada situ. Malam kedua guring pulang di situ, dengarkan pulang, kada ada amalan juga. Lepas tengah malam gurutak masa berwudu kada ada juga. Tahajud apa kada ada. Siang kada puasa, walaupun puasa sunat kada ada juga. Sampai 3 hari, ya kakak itu aja. Sudah 3 malam kan tamu harus bulik, mau ada mau. Lalu sudah hendak bulik itu, jar Abdullah bin Amr, apa garang amalan pian nih? Sampai Nabi itu 3 kali menyebutkan pian nih ahli surga itu napa? Kau tidak amalan sih aku. Kita melihat malam aku guring, siang kok ada puasa kayak orang kada. Pasti ada amalan Bin Umar. Saat Nabi itu madahkan bahwa pian ini ahli surga. Oh ada sebutin sidin. Apa amalannya? Aku selalu bermaksud baik kepada kaum muslimin dan muslimat, itu aja. Aku kada pernah dalam hatiku ini bermaksud jahat kepada seseorang juga pun. Dalam hati dia kada pernah bermaksud jahat.
apalagi melakukan jahat kepada orang, bermaksud jahat saja kada pernah kepada orang. Aku ingin selalu orang Islam hidupnya nyaman, aku ingin orang Islam dagangannya untung, ingin orang Islam masuk surga semua, itu aja amalannya. Nah, jadi memang itu nasihat bil muslimin bermaksud baik terhadap orang muslim maupun muslimah, itu merupakan amaliyah hati yang membawa seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hidupnya hati tadi. Nah, kalau demikian hati kita hidup. Kita kepingin sepulan tuna payu dagangannya, kasihan sidin jauh-jauh bersepidang bawa sayur dan habis sayurnya kada lapah juga itu napa gerang hati kita. Jadi ada orang bahari aulia Allah wirid sidin ini bila kamarian atau bisukan duduk di pelatar, bukan bertasbih kada, duduk malati orang liwat. Ada orang liwat, ada orang bawa buah-buahan, berdoa mudahan habis buah-buahannya, mudahan untung. Ada orang lewat pina uyah pina sakit di hati, mudahan sihatnya, mudahan bagusnya. Ada orang nang kada balaki, mudahan lakas dapat jodohnya. Itu aja wiridnya. Kada berzikir, kada bersalat, cuma setiap ada melihat orang didoakan supaya orang itu baik, orang ini sehat, orang ini untung, orang ini nyaman. Nah, ini wiritan yang jarang dipakai oleh orang tapi manfaatnya luar biasa. Nah, duduk di pelatar berkipas, nah, ada orang lewat nampina susah, mudahan sugih. Nah, ada melihat orang sugih, mudahan ke surga mati. Nah, ada melihat orang yang susah, doakan. Dalam hati jangan berbunyi ada. Nah, ini maksudnya an-nasihah bil muslimin. Itu tanda bahwa hati orang itu hidup ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hidupnya hati dengan 4 perkara tadi. Kemudian lagi hidupnya seluruh anggota tubuh dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya mata memandang kepada yang taat, hidupnya telinga mendengar kepada yang taat. Nah, hidupnya kaki melangkah kepada ketaatan semua anggota tubuh. Nah, di mana hati dan anggota kita itu secara serentak hidup waktu kita sembahyang dengan khusyuk. Nah, di waktu kita sembahyang dengan khusyuk itu, maka seluruh anggota tubuh baik yang zahir maupun yang batin semua hidup. Kita sembahyang, asal sembahyangnya khusyuk. Nah, di saat kita sembahyang khusyuk, maka kita menjadi orang yang benar-benar hidup zahir dan batinnya. Kan sembahyang semuaan diatur. Mata kita hidup kalau memandang tempat sujud, kan kayak itu perintah dalam sembahyang. Kalau kita sembahyang, mata disuruh memandang ke tempat sujud, kecuali waktu tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, mandang telunjuk, itu mata kita berbuat taat. Kita mendengar bacaan yang kita baca, telinga berbuat taat. Mulut kita membaca Quran, tasbih, zikir, mulut sedang berbuat taat. Kaki kita berdiri sedang berbuat taat, tangan macam ini sedang berbuat taat. Jadi dalam sembahyang itu kalau khusyuk, maka seluruh anggota tubuh kita zahir dan batin sedang hidup yang hakiki, hidup yang sebenar-benarnya hidup. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi buah iman kita kepada Al-Muhyi menuntut kita untuk menghidupkan hati dan anggota-anggota tubuh dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyumita qalbahu wa jawarihahu an ma'siyatillahi ta'ala. Dan bahwa keimanan kita kepada nama Allah Al-Mumit yang mematikan, menuntut kita untuk mematikan hati dan tubuh kita daripada maksiat. Hati kita ini kada ada lagi nafsu untuk berbuat maksiat.
Kada ada lagi kita biasa berencana hendak berbuat maksiat tuh kada ada lagi. Ini pertanda sudah mati hati daripada maksiat. Kalaupun terjadi maksiat di luar perencanaan kita, kalau terjadi maksiat di luar cita-cita kita malam tadi kada bercita-cita berbuat maksiat isuk siang. Kita bercita-cita sembahyang, baca Quran isuk nih, zuhur asar. Nah, kalaupun isuk terjadi maksiat itu di luar rencana kita, dadakan spontan. Perbuatan maksiat yang spontan itu beda dengan maksiat yang direncanakan. Jauh bedanya. Dosanya lebih besar kalau maksiat itu direncanakan. Kita khawatir merencanakan maksiat suatu hari kita mati sebelum itu. Mati dalam keadaan rencana maksiat. Nah, jadi mematikan hati daripada maksiat artinya mematikan rencana untuk berbuat maksiat. Kita manusia biasa kadang akan lepas dari maksiat. Yang selamat maksiat Nabi dan Rasul. Lain pada Nabi Rasul kada dijamin berbuat maksiat itu selamat. Kita pasti melakukan maksiat. Cuma bedanya orang berilmu dengan kada berilmu. Orang berilmu itu kada akan mau berencana melakukan maksiat. Nah, terjadi spontan. Nah, kalau direncanakan kada ada. Merencanakan kayak apa cara menipu orang, gak ada macam itu orang berilmu. Berencana kayak apa hendak berbuat maksiat, gak ada. Kalau terjadi maksiat itu spontan. Nah, beda dengan orang yang berpikir panjang, mengatur cara maksiat nih kayak ini kayak itu. Semua yang diatur di maksiat gak ada mau macam itu. Nah, itu ngarannya hatinya mati. Padahal hati itu dimatikan daripada rencana-rencana maksiat. Jadi maksiat kita kada bisa lepas. Itu sudah kejadian kita. Tapi yang penting jangan sampai merencanakan untuk berbuat maksiat. Yang kedua, jangan sampai mengekali itu maksiat. Itu bedanya antara nabi dan wali. Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Wali mahfuz. Mahfuz itu terpelihara daripada mengekali dosa. Orang wali mau berdosa, mau. Orang wali mau ke minum arak, mau. Orang wali mau ke berzina, mau. Kada ada jaminan untuk selamat dari itu. Cuma kalau mereka melakukan maksiat, segera tobat kepada Allah. Nah, itu bedanya. Namanya mahfuz. Mahfuz ini orang yang terpelihara dari mengekali dosa, bukan terpelihara dari dosa. Itu maksum, itu nabi dan rasul. Itu perbedaannya. Nah, wa ayyumita qalbahu wa jawarihahu, dan bahwa dia mematikan hatinya dan mematikan anggota tubuhnya daripada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mematikan hati, mematikan rencana, mematikan niat, jangan sampai ada untuk melakukan maksiat kepada Allah. Yang kedua, mematikan anggota tubuh daripada mengekali, israr namanya. Nah, israr itu mengekali. Contoh mengekali macam apa? Maksiat itu. Contoh israr nih, orang riba itu orang mengekali. Orang minjam duit dalam jangka setahun dengan bunga-bunga sekian. Nah, setahun itu dia israr. Nah, ini orang yang jauh daripada hidup hatinya. Kan orang riba itu ada masa. Nah, minjam duit 10 juta kayaknya akan dibayar tiap bulan selama setahun. Bayarannya jadi 12 juta kayaknya. Nah, setahun itu dia israr. Kalau dia mati dalam tahun itu, mati membawa maksiat kepada Allah. Tobatnya tiap hari kada ada gunanya. Tidak ada gunanya tobat. Kenapa? Karena di program setahun sudah. Kayak apa hendak tobat? Kan tobat itu syaratnya berhenti. Tobat itu menyesal, berhenti. Ampun setahun jangkanya, apabila berhentinya nggak ada habis tahun maka. Nah, jadi itu kada bisa. Kalau berbuat maksiat, namanya manusia terjadi. Tapi syaratnya dua, jangan sampai berencana
yang kedua jangan sampai dia kekali. Lah kasih tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pakai cincin laki-laki misalnya mbak emas. Ini dipakai emas nih. Emas laki-laki haram. Astagfirullahaladzim. Tapi cincin masih ada emas ini. Ini istighfarul mustahziin, istighfar orang mengulu-ulu Allah Ta'ala. Kenapa? Dia minta ampun kepada Allah di saat dia israr, dia mengekali. Amun yang mestinya itu cabut cincinnya, jual, jadikan duit. Nah hanya minta ampun, jadi pakai itu namanya tobat yang benar. Nah jadi mematikan hati dan mematikan anggota tubuh daripada maksiat. Artinya sampai merencana berbuat maksiat, jangan sampai mengekali daripada berbuat maksiat itu. Maksiat kadang akan bisa lepas daripada kita manusia, kecuali Nabi dan Rasul. Cuma yang kita cari kayak apa supaya jangan berencana dan jangan mengekali maksiat tadi. Sebaik-baik manusia, kullu bani Adam khata'. Seluruh manusia itu Nabi berbuat salah, kecuali Nabi dan Rasul. Wali kah, orang saleh kah, tuan guru kah, semuaan berbuat salah jar Nabi. Wa khairu khatta'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu at-tawwabun, orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat dosa hari ini, tobat hari ini. Berbuat maksiat hari ini, tobat hari ini juga. Nah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian nama Allah yang ke-63 Al-Hayyu, yang maha hidup. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata wa al-'afiyata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wat taufiq wa hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. ومن خير ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سيستعجك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان ولا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا يراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.